Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbai Bayu Mahardika. Selamat datang kembali di DP2Z Channel. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang macam-macam kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan manusia menurut sifatnya, kemudian kebutuhan manusia menurut subjeknya, dan yang terakhir kebutuhan manusia menurut waktunya. Kebutuhan menurut sifat atau sumber merasakan. Berdasarkan sumber yang merasakan, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh jasmani atau badan manusia. Misalnya, seseorang yang sedang lapar membutuhkan makanan untuk membuat perutnya kenyang. Seseorang yang kedinginan membutuhkan baju atau pakaian supaya badannya menjadi hangat. Selain kebutuhan jasmani, ada juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh rohani atau jiwa manusia. Kebutuhan rohani berkaitan dengan tuntutan rohani seseorang sehingga sifatnya tidak berwujud, seperti ketentraman, kenyamanan, dan keyakinan. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu secara individu maupun kelompok atau kolektif. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang secara individu, dan pemenuhannya dapat dilakukan juga secara individu. Contohnya, sebagai siswa SMA, seseorang membutuhkan buku untuk alat tulis. Kemudian kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara kelompok atau bersama-sama. Contohnya seperti sekolah, di mana dilakukan lebih dari satu orang, atau mungkin selain sekolah juga ada berlatih sepak bola atau berlatih secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu kebutuhan manusia menurut waktunya. Kebutuhan manusia menurut waktunya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat kebutuhan tersebut dirasakan pemenuhannya. Pada dasarnya kebutuhan sekarang bersifat tidak dapat ditunda. Misalkan, seseorang yang butuh minum karena haus, ia harus segera minum supaya hilang rasa hausnya. Atau seseorang yang butuh makan, ia harus segera makan supaya tidak merasakan lapar. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau tidak harus dilakukan pada saat kebutuhan tersebut dirasakan. Misalnya, bagi seseorang yang menginginkan dana pensiun di hari tuanya, orang tersebut dapat menabung atau mengikuti asuransi mulai dari sekarang. Terima kasih.